أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khotib mengajak, menghimbau diri khotib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, mengoptimalkan, mengakselerasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, mulai dari pengertian takwa yang paling mendasar, mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, sampai pada pengertian takwa yang lebih mendalam, selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema sholat sebagai garantor hidup kita. Hadirin jamaah sekalian, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan jamaah Masjid Al-Falah subuh tadi sudah memperingatinya, di mana rekan kita Ustaz Afrizal telah menerangkan secara luas makna Isra Mi'raj. Tentu banyak aspek yang bisa dibahas dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, mulai dari latar belakang sejarah yang menumbuhkannya, mulai dari mukjizat Rasul, keberangkatannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, sampai dengan diwajibkannya sholat sebagai syariat Islam kepada kita semua. Maka pada kesempatan ini khotib kembali mengajak jamaah sekalian untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kita kepada sholat yang sudah sering kita lakukan. Sholat bisa menjadi garantor atau pemberi jaminan atas keselamatan, keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan kita sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya ketika kita sedang selalu mengerjakan sholat, ketika itu pula kita masih menjaga dan menegakkan agama Islam kita. Sebagaimana Rasul menyampaikan dalam hadisnya, Rasul kulla syai'in al-Islam wa umuduhu as-sholat. Pangkal segala sesuatu adalah Islam, dan tiang dari Islam itu adalah sholat. Lalu kalau kita meyakinkan diri kita bahwa sholat bisa menjadi instrumen yang menggaransi keselamatan hidup kita, kita perlu menggali lebih dalam lagi, ada rahasia apa di dalamnya. Banyak sekali rahasia-rahasia, manfaat-manfaat, dampak-dampak positif. Sekurangnya khotib hanya mengingatkan kembali dua dampak positif dari sholat. Yang pertama adalah aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah, lakukanlah, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi sholat adalah alat, instrumen yang mendorong kita untuk
kepada Allah. Dan di dalam proses mengingat Allah inilah semua kenikmatan-kenikmatan akan kita rasakan. Dan di antara kenikmatan yang luar biasa di dalam kita bertemu dengan Allah di dalam sholat itu, dan dampaknya adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka ketenangan hati, ketenangan batin, kedamaian pikiran akan kita rasakan. Inilah dampak nyata dari sholat. Dan dengan bekal ketenangan tersebut yang didapat dari buah sholat kita, kita bisa dengan tenang menghadapi hidup, bisa dengan tenang menyelesaikan masalah-masalah hidup ini, bisa dengan tenang mengerjakan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga dari masyarakat dunia. Karena tidak ada ketenangan yang bisa melebihi kecuali dengan sholat. Dampak yang kedua, hadirin jamaah sekalian, dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Setelah kita tenang bertemu dengan Allah di dalam sholat kita, ketenangan kita ini diperkuat. Karena sholat kita mencegah, melindungi, mengcover diri kita, tubuh kita, panca indera kita, jiwa kita, hidup kita seutuhnya dijauhkan dari fahsya wal munkar. Apa itu fahsya? Fahsya adalah perbuatan keji, perbuatan yang mengandung dosa-dosa besar. Membunuh, berzina, itu adalah fahsya, perbuatan keji. Dan mungkar, apa itu mungkar? Mungkar adalah segala bentuk kejahatan, keburukan yang sifatnya halus maupun kasar. Berbohong, menipu, menyakiti orang lain, korupsi, itu adalah bagian dari kemungkaran. Maka sholat ini melindungi kita dari semua itu. Maka tugas kita jamaah sekalian, tugas utama kita dan selamanya sampai kita wafat adalah menjaga sholat kita, mempertahankan terus sholat kita. Maka kalau boleh diibaratkan, sholat itu seperti halnya kita mengecas HP kita. Coba kita ingat, kita mengecas HP hanya 1 atau maksimal 2 jam. Tetapi pengecasannya hanya 2 jam itu bisa menghidupkan HP dalam 24 jam. Begitu pula sholat kita. Sholat kita mungkin hanya 5 atau 10 menit saja. Tapi yang 5 dan 10 menit ini menyelamatkan hidup kita dalam 24 jam hidup kita. Sholat subuh kita nikmati. Setelah sholat subuh kita menghadapi pekerjaan-pekerjaan kita. Kita digoda oleh nafsu kita, digoda oleh pekerjaan kita, digoda oleh eksternal kita. Kita ingat sholat kita. Maka sholat kita harus berdampak, harus bersuara, harus bergemuruh, harus berdentang di dalam hati kita, menjaga kita. Setelah sholat subuh kita bekerja menghadapi hidup yang sedemikian kompleksnya. Kita mungkin berdosa, kita bertemu lagi dengan sholat duhur. Kita cas lagi mental kita bertemu dengan Allah. Aqimis sholata lidzikri. Begitu seterusnya kita berdosa lagi menghadapi dunia, ketemu lagi sholat asar.
ketemu lagi sholat maghrib, ketemu lagi sholat isya. Islam sebenarnya Allah sangat sayang kepada kita, menyediakan instrumen sholat untuk menjaga hidup kita dari perbuatan keji dan dosa. Maka dari itu jamaah sekalian, kita harus terus meningkatkan kualitas, naik kelas dalam penghayatan kualitas sholat kita dari level yang terendah, yaitu level yang hanya menggugurkan kewajiban, hanya menunaikan kewajiban karena takut dosa. Kita naik kelas lagi menjadi kita butuh terhadap sholat, butuh kepada sholat, seperti halnya kita butuh kepada makan dan minum kita. Tidak bisa kita hidup tenang tanpa sholat, sampai akhirnya kita sampai ke puncak naik kelas yang tertinggi, yaitu kita cinta kepada sholat. Karena kita tidak menemukan kenikmatan yang lain yang lebih nikmat selain nikmat ketika sholat dan bertemu dengan Allah. Pada level inilah kita bisa memahami bagaimana Rasulullah setiap malam berjam-jam sholat sampai kata Aisyah kakinya bengkak. Berjam-jam berokaat-rokaat tidak merasakan sakit apapun sampai hatta kakinya bengkak. Karena begitu nikmatnya bertemu dengan Allah. Disinilah juga kita memahami cerita legendaris dari seorang sahabat yang dalam sebuah peperangan terkena anak panah. Lalu dia minta agar anak panah ini dicabut ketika dia sedang sholat. Lalu dia rukuk ataupun sujud, dicabut anak panahnya dan dia tidak merasakan rasa sakit apa-apa. Sholat telah menjadi obat bius bagi dirinya. Sholat telah membuat dia fana, tenggelam dalam keasikan bertemu, bercengkrama, bercakap-cakap, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita legendaris yang seyogyanya bisa memacu semangat kita untuk mencapai level itu. Jika kita semua, setiap orang di masjid tercinta ini berupaya dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas sholatnya, insya Allah kualitas sholat kita yang baik akan membenahi, memperbaiki keluarga kita. Dan jika sebuah keluarga, seluruh anggota keluarganya juga meningkatkan kualitas sholatnya, maka satu keluarga ini akan memperbaiki dan membenahi masyarakatnya. Dan begitu seterusnya, jika seluruh umat Islam di Indonesia ini tidak usah banyak berpikir yang macam-macam, cukup memperbaiki sholatnya, cukup membenahi kualitas sholatnya, insya Allah bangsa ini akan selamat. Insya Allah segala keburukan-keburukan, penyakit-penyakit sosial di bangsa ini, mulai dari korupsi, mulai dari sogok menyogok dan lainnya, akan turun dengan drastis karena dampak dari sholat yang berkualitas, sholat yang membuat takut kepada Allah, sholat yang membuat cinta kepada Allah, sholat yang membuat membangun muamalah dengan manusia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga bangsa kita menjadi bangsa dengan negeri ketakwaan, negeri takwa yang dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita semua punya kesempatan, kita semua punya andil untuk mewujudkan itu semua melalui perbaikan dan peningkatan kualitas sholat kita, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.